Desa Pak Rahman ini, beliau ada kesimpulan ternyata ada kegiatan yang solid. Terus saya selamat Pak siapa di mana? Pak Asis, selamat datang. Iya, Wakil Masyarakat Berkuli, selamat datang Pak. Maaf kondisinya seperti ini Bu ya. Jadi santai. Jadi begini, saya perkenalkan nama saya Ibu Dr. Suwati SMK. Saya dosen Fakultas Hukum. Saya datang menyatakan saya ada Pak Adrian Kopor, Pak Sofian saya juga ada Jumat dari Bapak Desa, terus ada teman dosen saya juga tim kami Pak Muhammad Mufti, Pak Menek, juga dosen Fakultas Hukum. Dan alumni kita, calon pengacara Ibu Lisna yang orang asli di sini, yang tinggal tunggu sumpah dari pengacara. Ibu peserta pertanyaan tentang bantuan ditambah, kedua bisa ada tadi solusi akan tentang dalam hukum yang pertamanya yang apa ada tentang ibu, ada yang dipertanyakan tentang pertambangan atau apapun itu kita sharing di sini. Terserah ibu bebas dengan apa kita berikan solusi, kalau tidak ada solusi kita bisa simpan itu tujuan kami memberikan kita sharing kemudian kepada masyarakat karena tujuan perguruan tinggi tiga tujuan kita itu memberikan pengajaran, melakukan penelitian dan mengadakan pengabdian seperti ini. Jadi komunikasi masyarakat ini sebenarnya melihat itu dalam bidang hukum. Ada yang tanya di luar dari yang pertama kan supaya akwaris, tanah, jual beli, apapun, perkawinan, perceraian bisa karena melihat situasi dan kondisi di sini di itu banyak ada berapa informasi yang saya dapatkan dari PT Antam dengan PT STF itu ya Pak ya masih tahu semua. Iya, ada PT ATA ini apa yang disebut PT ATA, PT DI, PT ATA itu banyak sekali. Ini kalau dilihat PT-PT yang begini, ya kan? Ini kehidupan masyarakat sekitar kami itu sudah harus sangat sejahtera. Sangat ini. Jadi untuk mempersingkat waktu karena acaranya kan saya dibuka jam 9 tadi, jam dari 10, tapi karena situasi dan kondisi. Saya untuk membuka series pada Bapak dan Ibu. Saya memberikan bahwa sekarang di negara kita sudah ada undang-undang tentang batubara dan mineral sinerba ya. Itu undang-undang nomor 2 tahun 2005 itu 4 kali sudah dirubah. Nah mungkin Ibu Bapak tidak tahu, mungkin itu urusan di atas orang bilang. Jadi kayak bagaimana ada pasti semuanya di masyarakat. Jadi undang-undang tentang pertambangan mineral dan batubara itu sudah 4 kali dirubah. Sekarang yang terbaru nomor 2 tahun 2020. Dan Bapak dan Ibu harus tahu dan sampaikan sama kepada keluarga apa yang berhubungan dengan dunia sudah direvisi 4 kali sampai. Nah revisi yang terbaru ini undang-undang ini itu membuka peluang bagi tokoh-tokoh masyarakat, bagi BUMD, bagi operasi untuk bikin bisnis tamu. Jadi Ibu bisa bikin kalau ini bikin operasi, ya kan? BUMD atau masyarakat itu bisa sekarang buka tambang bisnis tambang itu bisa. Itu kalau undangnya emang bisa ya. Jadi undang kedua ada tanggung jawab perusahaan. Ada ya tanggung jawab sosial ya. Itu untuk memberikan kalau di pendidikan memberikan beasiswa. Misalnya beasiswa. Ya itu memberikan beasiswa. Terus penyediaan fasilitas waktu itu pemerintah punya tanggung jawab mulai dari sebenarnya itu. Dan kita sebagai masyarakat tambang itu sebenarnya jangan menganggap itu kita pertanyakan. Tanya di kepala desa apa saja menjadi hak warga di sekitar tambang apa hak kita, ekonomi kita, ya kan? Lalu kita kan mengelola hasil kekayaan alam kita nih. Orang luar data, tapi kan kita yang punya. Kita tidak punya alat, kita tidak punya apa, tapi kita punya. Jadi sebenarnya harus seimbang sebenarnya. Ada namanya CSR, tanggung jawab tambang terhadap masyarakat tingkat tambang.
baik dalam ekonomi, baik dalam pendidikan, baik dalam penyediaan fasilitas publik. Itu banyak, dan itu hak ibu dan bapak. Hanya ibu dan bapak kalau bapak tahu. Tapi kan berpikir begini, itu urusan orang-orang di atas. Tapi tidak, setidaknya kita minimal punya bahwa ketika perusahaan dibuka di daerah kita, mereka punya kewajiban mensejahterakan kita. Karena istrinya kita punya bahan, mereka yang punya alat, dan mereka yang kerja. Tapi kita punya bahan. Analoginya kalau kita punya tanah, orang yang mengelola, orang yang kita tetap dapat. Dan kalau ibu tidak dapat dipertanyakan, mungkin kondisinya seperti ini. Itu sampai pasti mereka tidak tahu yang penting kita hidup, semakan tidak. Tapi sebenarnya mereka punya tanggung jawab besar terhadap masyarakat di sekitar. Dan seharusnya harus sejahtera. Tapi kenyataannya dalam hukumnya sejahtera itu cuma segelintir orang. Walaupun sampai di masa paling bawah itu sudah dipotong. Dan 100 akhirnya jadi 5. Gitu ya. Dari 2/5 cuma 5 karena sudah ini. Tapi sebenarnya tidak, yang berhak banyak terima itu Anda. Di negara kita itu kalau sudah orang masyarakat sudah mulai kayak di Jakarta, orang sudah bakar-bakar kan, karena sudah tidak mampu menahan, karena tidak punya hak itu juga. Jadi kewajiban perusahaan-perusahaan yang ada di daerah kita yang mengambil hasil bumi kita itu, kita punya sudah 50-50. Kalau kita mau berjuang, itu tidak usah pusing kalau anak-anaknya mau kuliah. Kita kapan kita anak-anak kuliah nih, masa-masa tambang nih, generasi mudanya nih, kasih beasiswa, jadi ada tanggung jawabnya kan. Yang namanya CSR, tanggung jawab sosial perusahaan terhadap orang-orang di sekitar tambang harus sejahtera. Sejahtera tapi tidak berlebihan ya, tapi tidak susah juga. Ada berapa tambang kan di sini dia banyak seperti ini. Bapak tahu nggak apa yang kita lakukan? Enggak kan? Nggak ada kan? Nggak tahu ya. Ternyata itu banyak orang. Ada yang banyak. Kira-kira kalau ibu apa yang merasa dalam tambang? Maksudnya apa kelebihannya? Merasa lebih nyaman atau apa? Sejahtera atau apa? Nggak ada kan? Tadi nggak ada. Apa? Ada. Nggak ada. Sudah bertambah lagi ada baterai nanti misalnya, misal baterai. Kira-kira bertambahnya apa? Apa? Ada nggak? Atau sama saja yang dulu? Sama saja. Sama saja. Karena tadi saya kan ada di sini sama saja. Nah, kami di sini tim dosen tadi yang bertambah sama ibu itu banyak aktif di sana. Itu diatur sama undang-undang ibu, bukan peraturan desa, bukan peraturan gubernur, bukan peraturan bupati. Itu undang-undang berlaku untuk seluruh Indonesia bahwa masyarakat sekitar tambang atau perusahaan yang mulai sumber itu mempunyai hak. Berlaku untuk seluruh Indonesia bahwa masyarakat sekitar tambang atau perusahaan yang mulai sumber itu mempunyai hak untuk lebih sejahtera dari sekarang. Dalam bidang pendidikan, dalam bidang ekonomi, dalam bidang akses apapun itu harus disediakan. Cuma saya bilang kondisinya mungkin sekarang karena pengetahuan kita, pemahaman kita tidak sampai ke situ. Dan kalau pengurusnya mungkin juga tidak mau berurusan, yang bisa itu orang-orang di atas lah, ya kan? Tidak sampai meluncur gitu. Itu sangat disayangkan. Jadi itu mungkin yang informasi saya disampaikan kepada ibu bapak, mungkin karena yang mengalami pelaku apa langsung itu bapak dan ibu. Siapa tahu ada yang mau sharing apapun tentang hukum tambang atau apapun silakan. Kita diskusi saja saja bapak ibu. Itu saja saya sampaikan. Terima kasih. Terus saya nanti namanya semua kan. Oke, saya menutup ya ini. Tadi tidak ada lagi tahu apa tentang situasi dan kondisi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf mungkin karena kondisi kita menyesuaikan saja. Mungkin tadi saya juga tidak ada. Untuk itu kalau saya kan atau kalau saya ibu turut bully, sahabat bully saja. Untuk itu mungkin om-om dan ibu-ibu yang mau bertanya persoalan hukum saja atau menambang boleh tolong sharing di sini. Kebetulan ibu dokter juga ada di sini, boleh bertanya. Tadi juga ibu sudah jelaskan apa berhubungan hak waris, perjanjian, kontrak dan lain-lain. Boleh dipertanyakan saja. Ini santai saja, itu benar. Penyuluhan biasa ini, jangan terlalu. Dan karena ibu di depan bilang ibu dokter, takut lagi mau bertanya soal tersebut, jadi tidak apa-apa. Boleh saya sharing saja. Mau bertanya silakan. Mungkin kalau bapak mau bertanya. Oh iya,
dia tidak mengelola tambang tetapi mengelola tenaga kerja. Ada banyak juga di sini ya, perusahaan Alidaya outsourcing apa aja ya, outsourcing itu juga banyak. Nah, yang ingin saya tanyakan tentang tanggung jawab sosial responsibility dan komitmen terhadap perusahaan ini, apakah berlaku untuk semua perusahaan di mana dia berada di wilayah ini, termasuk perusahaan Alidaya itu? Saya mau tanya di sini, apakah pembebasan lahan ini berurusan dengan si pemilik gedung apa diatur di perda atau seperti itu? Kemungkinan saja. Jelaskan. Di sini yang saya mau tanyakan dulu karena kalau tambah ini wilayah di Kecamatan Maba sih dari tahun berapa waktu itu kalau anak-anak orang tua mau kasih kuliah anak-anaknya kebanyakan proposal itu. Pertanyaan saya di sini, apakah pemerintah atau area khususnya tambang ini bisakah mereka merekrut masyarakat atau setidaknya sosialisasi bahwa ini dia tidak mampu dan harus dapat bantuan mulai dari awal dia masuk kuliah sampai selesai, bukan cuma melalui nilai-nilai dari dia punya hasil semester itu, karena kebanyakan ya lebih kan katanya kalau kita masukin proposal minimal itu paling lambat itu 1 minggu, tapi saya masukin proposal bahkan saya sambil ulangi kedua kali, ulangi dari 2024 sampai 2025 saya masukin di PT SBA. Saya langsung dua kali pemasukan proposal saya tidak diakomodir sampai sekarang. Katanya harus berkelompok, tapi yang begitulah mungkin ini. UMKM-nya saya itu kan penjual makanan, makan Kopeda sama Gohu. Jadi ada kekurangan saya di situ yang saya cantumkan di dalam proposal itu. Dan sudah berapa kali saya tanya pekerjaan, berapa kali saya pertanyakan dan jawaban dari saya itu memangnya cuma mana? Terima kasih. Ini bukan masalah anak-anak sekolah beasiswa itu, beasiswa kayak ibu bilang tadi, jasa itu biasanya anak-anak kuliah itu dilihat dari nilai. Nilai itu kalau memang tidak mencukupi tidak dapat juga. Jadi anak-anak harus berusaha. Ya seperti Pak bilang tadi, ya. Jadi kalau nilai itu kurang, tetap ini banyak berusaha. Setidaknya nilai itu kurang atau tidak sedikit pun untuk anak-anak kuliah. Itu saja. Jadi kita kalau kasih kuliah anak-anak, kita tuh bukan apa ya Bu, kalau itu orang tua yang cuma petani, nelayan, itu tetap berharap di desa itu Bu. Jadi mereka itu sering dan kasih tahu anak. Terima kasih.
Jadi masih sama soal yang tadi disampaikan begini soal beasiswa. Di mana saya juga sempat kami yang juga pernah kuliah. Dan untuk beasiswa sendiri, beasiswa yang saya terima itu dari Jakarta. Dan dulu kan kebijakan dulu sebelum dibagi antar grup kita berburu bahkan di kecamatan Maba ini semuanya diantar. Sekarang sudah dibagi per ring, makanya kita boleh karet itu penyakit yang setia. Soal beasiswa ini yang dimana sudah ditentukan langsung dari perusahaan itu ada standar nilai ditentukan dimana harus yang paling rendah itu 22. Cuma yang di sini yang saya sampaikan yang bisa saya kasih tahu bisa kalau kita dari yang pemerintah desa buat satu MOU atau kesepakatan sama perusahaan kan berarti ini hak kita ini makanya tidak ada lagi soal pembebasan harus nilainya mencukupi lalu mempersilahkan tapi jadi staf di lanjut. Saya juga masuk tertimbun tapi ada beberapa hal saya ingin perusahaan memberikan hal-hal yang wah kepada masyarakat, tapi perusahaan yang telah melakukan kerusakan yang ada sekarang ini masyarakat mengalami. Katakan saja kasus yang terjadi di Muara Timur yang belakangan ini menjadi trend topik, yaitu masyarakat 11 orang melakukan protes di PT Sesen yang dibelakang Maba ini belakangan. Dan itu menjadi hal yang menjadi kajian dan para tokoh-tokoh di sini tidak kuat. Kali ini terima kasih Pak Jamal dari Pak Kalimun tadi beliau banyak masukan sebenarnya pertanyaannya cuma sedikit jadi beliau memang itu tetap banyak pertanyaan tapi saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi itu beliau sudah alami sudah kan jadi beliau tinggal membahas yang pertama beliau menanyakan tentang perusahaan apapun yang namanya tambang karena semua perusahaan itu kan ada tambang jadi harus dibedakan. Jadi perusahaan itu ada perusahaan yang berbadan hukum, ada cuma perusahaan tidak berbadan hukum. Jadi cuma perusahaan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Jadi kita tidak mengatur di situ. Intinya kalau CSR itu jadi semua perusahaan itu punya tanggung jawab CSR. Yang punya tanggung jawab CSR adalah mengelola sumber daya alam di daerah itu. Semua ada perusahaan PT ini tidak punya perusahaan untuk tanggung jawab CSR enggak. 4 PT itu enggak punya itu kan karena dia mungkin mengelola bahan-bahan ekosistem atau apapun. Yang punya tanggung jawab CSR itu adalah perusahaan-perusahaan yang di bidang pertambangan yang mengelola sumber daya alam kita di sini. Itu yang punya tanggung jawab CSR karena sumber daya alam kita kelola. Yang mama ada perusahaan masuk di sini, perusahaan PT ini tapi dia tidak mengelola sumber daya itu tidak punya tanggung jawab menurut saya, ya kan? Dia cuma datang berusaha di sini membantu perekonomian masyarakat tapi tidak punya tanggung jawab terhadap masyarakat kita tambah. Kan banyak perusahaan di sini, perusahaan apapun. Tapi kalau masyarakat perusahaan yang mengelola sumber daya alam
tambang itu punya kewajiban CSR, ya kan? Tanggung sosial bagi masyarakat dalam bidang perekonomian masyarakat, dalam bidang penunjang fasilitas masyarakat, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Orang pasti sudah tahu itu garis besarnya, bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang pengadaan publik dan sebagainya. Jadi tidak semua Pak ya, itu yang tambang saja yang punya tanggung jawab CSR. Yang kedua, Pak tanyakan lagi bahwa penetapan misalnya CSR itu kan setiap perusahaan beda-beda. Jadi tergantung, kalau menurut saya itu tergantung dari pendapatan mereka perusahaan itu. Tidak mungkin perusahaan yang biasa terus maksudnya profitnya sedikit, terus profitnya yang besar terus sama. Jadi tidak berlaku universal ceritanya. Jadi dilihat kondisi berapa keuntungan mereka, terus berapa pengelolaan CSR-nya juga berapa. Nah, mekanisme ini kan kita tidak tahu. Saya juga tidak tahu soal emisi kan, yang cuma kita tahu bahwa ada memang CSR untuk peruntukan bagi masyarakat tambang. Mengenai jumlahnya, kisarannya, itu kita tidak tahu sampai di mana. Yang tahu itu yang Pak Gula tadi bilang, yang ikut rapatnya atau apanya kita tahu, itu pun mereka sudah tahu saja, tapi belum pertemuannya mereka tidak tahu. Itu yang saya tahu. Jadi semua Bapak ikut nih, ada pertemuan antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat. Tahu kisahnya ada, tahu 1 T sumpah 1 triliun, tapi pengkucurannya kemana itu nggak tahu. Ya kan berapa? Ya kan masyarakat kita sini berapa, masyarakat ini nggak tahu. Tapi dia tahu ada benda itu, ada hal itu. Dia tidak tahu berapa mekanisme. Yang jelas itu ada dan disampaikan kepada pemerintah setempat. Tak mungkin perusahaan atau masyarakat, tak mungkin. Jadi waktu kita pemerintah disampaikan, pemerintah yang menyalurkan kepada masyarakat berapa. Nah mengenai itu kita juga tidak bisa mengumumkannya karena ada orang yang dari pemerintah di sini kan. Saya cuma menunjukkan bahwa itu ada dan kita punya hak. Misalnya pasti ada kalau itu pasti tidak ada. Memang kenyataannya ini kita tidak boleh bohong ya, bahwa memang ketika sampai di masyarakat itu sudah tidak sesuai dengan apa yang dikatakan sudah sangat tidak sesuai. Itu sudah pasti banyak keluhan seperti itu. Pendidikan masih susah. Coba perhatikan di sini, mungkin anak-anak kita S1 masih bayar, ya kan? Semuanya masih bayar, pasti. Padahal itu mereka punya tanggung jawab apa ini kita tidak mau. Iya pasti. Itu sudah Pak. Jadi itu jawabannya banyak. Saya cuma berikan jawaban yang sekitar situ saja. Mengenai detail-detailnya itu, pertama saya juga tidak tahu, kedua saya juga tidak berhak memberikan informasi yang saya tidak tahu. Takut saya salah kan? Dan jelas kita tahu semua bahwa itu ada. Dan itu diserahkan kepada pemerintah lah yang menyalurkan kepada masyarakat. Nah, kisaran biasanya itu belum komunikasi dulu di sini kan tidak. Karena kita sudah mengundang loh, sudah mengundang, kita sudah mengundang, tapi tergantung ya diundang saja bagaimana respon kita. Yang penting kita datang, mengundang. Terus yang ketiga hutang itu ya, hutang kawasan dengan hutang. Hutang kawasan dengan hutang. Mengenai kepemilikan hak pakai ya Pak ya. Jadi dalam hukum sejarah itu namanya hak milik, hak masalahnya hak kita. Kalau hak pakai itu bukan hak milik kita. Jadi biasanya kalau objek tanah itu atau benda-benda itu tidak naungi dengan hak pakai saja itu pasti ada jangka waktu, ya kan? Ada jangka waktu. Beda kalau hak milik kan kita punya sampai kapanpun bisa diwariskan. Tapi kalau hak pakai dalam perjanjian kita itu adalah ada jangka waktu. Nah kalau sampai jangka waktunya berakhir itu sudah selesai. Nah pertanyaannya kalau jangka waktunya belum selesai terus dipakai di peruntukan ada di situ, kita diperjanjikan lagi, kesepakatan lagi. Apakah dari awal perjanjian hak pakai itu apakah kalau hak pakai ini kita selesaikan sampai akhir, apakah tiba-tiba di tengah diminta kembali itu bagaimana penyelesaiannya? Itu kan harus jelas. Jadi nggak boleh tidak ada dalam perjanjian tiba-tiba kita mau pakai terus nanti nggak boleh. Itu bisa melanggar sebenarnya dalam hak. Jadi kalau hak milik itu yang tertinggi dalam objek tanah itu hak milik yang sebenarnya kan atas nama kita. Kalau hak pakai yang saya tahu itu ada jangka waktunya. Nah kalau tiba-tiba hak pakai itu tidak selesai jangka waktunya, tiba-tiba diperuntukkan untuk sesuatu, itu harus disepakati kembali. Biasanya di awal perjanjian hak pakai itu sudah dibicarakan. Bagaimana kalau tiba-tiba kau sudah belum berakhir kau mau pakai, kan? Itu sudah dibicarakan semua. Nah kalau itu tidak dibicarakan dari awal bisa dibicarakan di akhir, tapi harus sesuai kesepakatan. Jangan sampai merugikan kedua belah pihak. Kalau ada yang merasa dirugikan silahkan dulu. Dan begitu saja mekanisme setiap membuka pengetahuan Bapak Ibu sekalian mengenai hukum dan kemudian hari apabila Bapak
Bapak Ibu sekalian membutuhkan bantuan hukum, kami dari PKBH Unhail, Pusat Konsultasi Bantuan Bantuan Hukum Universitas Alternatif Fakultas Hukum siap mendampingi Bapak Ibu sekalian dalam hal permasalahan hukum. Dan itu cuma-cuma Bapak Ibu, tidak ada sepeser pun yang kami minta. Jadi nanti mungkin bisa sharing nomor Ibu. Boleh kita share nomor setelah ini. Silakan dicatat nomornya. Sudah Suwarti. Nanti kalau mau konsultasi dipersilahkan, kami siap untuk melayani Bapak Ibu sekalian. Dr. Suwarti. Saya tutup dulu ya untuk biasa saja. Untuk itu demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. She say that I'm cool. I'm like, yeah, that's true. I believe in G